Halo, apa kabar? Senang sekali bisa menyapa kalian kembali di hari ini. Ibu berharap kalian tetap dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat mengikuti pembelajaran dari rumah. Baiklah, kita akan lanjut pelajaran kita di tema 5, pengalamanku. Subtema 3, pengalamanku di tempat bermain, pembelajaran 2 dan 3. Pastikan sebelum belajar, kamu telah berdoa terlebih dahulu. Kamu juga bisa membuka bukumu halaman 126. Bacalah percakapan berikut. Bacalah dengan suara nyaring. Sekarang adalah jam pelajaran olahraga. Benny dan teman-temannya bermain bola kasti. Permainan ini dilakukan di lapangan. Permainan sedang berlangsung. Benny melemparkan bola ke arah Lani. Benny, Lani, ayo tangkap bola operanku. Lani, aduh, operan Benny terlalu kuat. Akhirnya mengenai kepala Lani. Benny, maaf Lani, saya terlalu kuat melemparnya. Lani, tidak apa-apa Benny, aku juga kurang siap menangkap operanmu. Benny, terima kasih Lani, aku berjanji lain kali akan lebih hati-hati saat mengoper bola. Lani, ya Benny, ayo lanjutkan permainan ini. Jadi itu adalah percakapan antara Benny dan Lani. Benny tidak sengaja mengenai kepala Lani. Bola yang diopernya terlalu kuat sehingga mengenai kepala Lani. Nah, kemudian Benny meminta maaf kepada Lani. Iya, karena Lani merasa kesakitan. Lani pun bersedia memaafkan Benny. Jadi dari percakapan tadi kamu sudah belajar cara meminta maaf kepada orang lain. Baiklah, kita lanjut pelajaran kita. Ayo bermain peran. Bacalah percakapan berikut dengan nyaring. Di sini ada percakapan antara Benny dan Dayu. Mari kita baca bersama-sama. Benny, Dayu, bolehkah saya pinjam penggarismu? Sebentar saja. Dayu, maaf Benny, penggarisku sedang digunakan Lani. Coba saja pinjam ke Lani. Benny, baiklah, aku akan coba pinjam ke Lani. Terima kasih Dayu. Dayu, sama-sama Benny. Iya, jadi ini juga percakapan tentang meminta maaf. Ya, Benny mau meminjam penggaris Dayu. Namun penggarisnya sedang digunakan oleh Lani. Maka Dayu berkata, maaf Benny, penggarisku sedang digunakan Lani. Jadi percakapan ini adalah percakapan yang sopan ya nak ya. Mereka menggunakan bahasa atau kata-kata yang sopan. Begitulah harus kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari. Kita harus senantiasa berbicara dan bersikap secara sopan. Selanjutnya, coba perhatikan bacaan dan gambar pada slide ini. Benny, Edo, Udin, Lani, dan Dayu satu kelas. Sebelum bermain, kelompok ini selalu bermusyawarah, seperti memilih permainan yang akan dilakukan. Perhatikan gambar berikut. Baiklah teman-teman, di sini mereka sedang mendiskusikan atau bermusyawarah tentang memilih permainan yang akan dilakukan. Iya, seorang anak berkata, bagaimana kalau bermain bola kasti? Yang perempuan menjawab setuju. Lalu, baiklah teman-teman, kali ini bermain bola kasti. Jadi yang dilakukan oleh Benny, Edo, Udin, Lani, dan Dayu merupakan contoh perbuatan yang sesuai dengan sila keempat Pancasila.
Apakah kamu masih ingat bunyi sila keempat Pancasila? Iya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, coba perhatikan tulisan di bawahnya. Ayo menulis. Perhatikan gambar di atas. Perilaku di atas sesuai sila keempat Pancasila. Bagaimana bunyinya? Tuliskan sila tersebut pada kolom berikut. Cobalah kamu tuliskan bunyi sila keempat di buku tugasmu. Nah, kita sudah belajar tentang contoh sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Nah, selain contoh yang tadi, masih ada beberapa contoh sikap yang menunjukkan pengamalan sila keempat Pancasila. Antara lain, mengadakan musyawarah untuk membuat keputusan bersama. Ya, ini seperti yang dilakukan oleh siswa kelas 2 Beni dan teman-temannya. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak saat bermusyawarah. Ya, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita pada saat bermusyawarah atau saat rapat. Mengembangkan suasana kekeluargaan dalam musyawarah. Ya, artinya tetap harus saling menghormati. Berikutnya, mengadakan rapat untuk membuat keputusan. Menghormati keputusan rapat dan melaksanakan keputusan rapat. Nah, inilah beberapa contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Sekarang kita akan masuk di pembelajaran 3. Coba kamu lihat buku halaman 135. Bacalah percakapan berikut. Kamu harus membaca dengan teliti. Udin, Siti mohon maaf lupa membawa bukumu. Buku yang dipinjam kemarin. Tidak apa-apa Siti, tetapi besok jangan lupa ya. Ya, ini percakapan antara Siti dan Udin. Siti lupa membawa buku Udin. Maka Siti minta maaf kepada Udin. Udin bersedia memaafkan Siti. Ayo menulis. Tulislah ungkapan maaf. Ungkapan yang pernah kamu ucapkan. Iya, kira-kira ungkapan maaf apa yang pernah kamu ucapkan? Coba tuliskan di buku tugasmu. Beni, Dayu, dan teman lain akan bermain mainan rangku alu. Permainan ini berasal dari Nusa Tenggara Timur. Secara nasional, rangku alu disebut tongkat bambu. Untuk bermain rangku alu membutuhkan 4 batang tongkat bambu. Ukurannya sama panjang. Beni pun mengukur panjang bambu. Panjang bambu diukur dengan meteran atau penggaris. Meteran dan penggaris adalah alat ukur panjang benda. Meteran dan penggaris adalah ukuran baku. Dayu membantu Beni mengukur panjang. Ingatkah kamu bahwa 1 meter sama dengan 100 cm? Iya, tentu saja kamu masih ingat bukan? Kita sudah belajar bahwa 1 meter itu sama dengan 100 cm. Bahkan kita sudah berkali-kali mengerjakan soal yang mengubah satuan meter ke sentimeter ataupun sentimeter ke meter. Sekarang ayo berlatih. Beni memiliki bambu berukuran 4 meter. Beni memotong bambu sepanjang 20 cm. Berapa meter sisa bambu yang telah dipotong? Iya, jadi di sini ada latihan untuk kamu kerjakan di rumah. Jadi hari ini kamu memiliki 3 tugas. Yang pertama, menuliskan bunyi sila keempat Pancasila. Yang kedua, menuliskan ungkapan maaf. Dan yang ketiga, latihan yang ada pada slide ini atau di buku halaman 138. Coba perhatikan. Beni memiliki bambu berukuran 4 meter. Beni memotong bambu sepanjang 200 cm. Berapa meter sisa bambu yang telah dipotong?
Ya, di sini diberitahu ukuran bambu 4 meter. Nah, 4 meter sama dengan 400 cm. Nah, Beni memotong bambu sepanjang 200 cm. Nah, berarti 400 kurang 200. Nah, sama dengan 200 cm. Lalu ditanya, berapa meter sisa bambu yang telah dipotong? Kamu tinggal mengubah 200 cm itu, kamu ubah ke meter. Nah, ingat, 1 meter sama dengan 100 cm. Berarti, atau sama dengan 100 cm sama dengan 1 meter. Maka, 200 cm itu sama dengan 2 meter. Apakah kamu mengerti penjelasan Ibu? Yang kedua, Ani memiliki pita merah sepanjang 1 meter. Pita tersebut dipotong 80 cm. Potongan pita ini untuk menghiasi kado ulang tahun. Berapa sentimeterkah sisa pita Ani? Nah, diketahui tadi panjang pita merah 1 meter. Ya, 1 meter sama dengan 100 cm. Ya, pita tersebut dipotong 80 cm. Kalau dipotong berarti pitanya berkurang. 100 cm dikurang 80 cm sama dengan 20 cm. Demikianlah pelajaran kita di hari ini. Ibu harap kamu akan mengerjakan tugas-tugas yang Ibu berikan. Sampai jumpa di pembelajaran kita selanjutnya.